Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Atayla Satria, absen 8. Perkenalkan, nama saya Tarno Wijaya, absen 34. Perkenalkan, nama saya Gading Duta Semarajati, absen 17. Perkenalkan, nama saya Eka Jabal Abadi, absen 19. Oke, kita kali ini akan bertanya kepada Mas Gading dan Haikal beberapa soal nih. Yang pertama, apa peran sosiologi dalam memecahkan masalah korupsi? Bisa dijawab oleh Mas Gading. Kalau kita bicara tentang korupsi, biasanya orang langsung mengaitkannya dengan hukum, ekonomi, atau politik. Padahal sosiologi juga punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena korupsi bukan hanya soal individu yang serakah atau aparat yang curang, tetapi juga soal budaya, nilai, norma, tetapi juga soal budaya, nilai, norma, bukan struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Nah, mari kita lihat bagaimana sosiologi membantu memecahkan masalah korupsi. Pertama, sosiologi membantu memahami akar budaya korupsi. Korupsi sering dianggap kebiasaan yang diwariskan. Misalnya, ada budaya asal ada uang pelicin, urusan yang cepat. Kalau budaya dianggap wajar, maka masyarakat akan sulit keluar dari lingkungan korupsi. Sosiologi menganalisis bagaimana pola ini terbentuk, bagaimana masyarakat menormalisasi perilaku menyimpang, dan bagaimana kita bisa mengubah pola pikir itu. Dengan begitu, solusi bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki budaya yang melatar belakangnya. Kedua, sosiologi mengajarkan cara melihat korupsi, bagaimana masalah struktural bukan hanya moral individu. Kalau kita hanya menyalahkan oknum, kita lupa bahwa sistem yang rapuh bisa membuat korupsi mudah terjadi. Misalnya, birokrasi yang terlalu rumit membuka celah untuk suap, atau sistem politik yang mahal membuat calon pejabat mencari balik modal lewat korupsi. Dengan analisis sosiologi, kita bisa tahu bahwa masalah tidak hanya ada di orangnya, tetapi juga di struktur sosial dan sistem yang mendukung perilaku itu. Ketiga, sosiologi bisa menjadi dasar untuk merancang pendidikan anti korupsi. Kalau kita mau memberantas korupsi, generasi muda harus dibekali dengan nilai integrasi sejak dini. Sosiologi mempelajari bagaimana nilai tanamkan melalui keluarga, sekolah, media, dan lingkungan. Dari situ bisa dirancang pendidikan karakter yang tidak hanya terbentuk teori, tetapi juga praktik sehari-hari. Misalnya membiasakan kejujuran dalam hal kecil seperti tidak mencontek, tidak curang, atau tidak mengambil hak orang lain. Keempat, sosiologi berperan dalam memahami hubungan antara kekuasaan dan korupsi. Ada istilah power to corrupt, absolute power corrupt absolute. Nah, sosiologi politik mempelajari bagaimana distribusi kekuasaan dalam masyarakat bisa menciptakan peluang korupsi. Misalnya, kita satu kelompok terlalu dominan, kontrol sosial jadi lemah, dan menyalahgunakan wewenang lebih mudah terjadi. Dengan pemahaman ini, masyarakat bisa didorong untuk membangun sistem check and balance di mana kekuasaan saling mengawasi. Dilanjut dengan Mas Haikal. Kelima, sosiologi juga membantu dalam gerakan sosial anti korupsi. Korupsi bukan hanya dilawan lewat hukum, tapi juga lewat tekanan sosial. Sosiologi mempelajari bagaimana opini publik, media massa, dan
bisa mengaruhi perilaku individu maupun lembaga. Contohnya, ketika masyarakat semakin kritis di media sosial, pejabat akan merasa diawasi dan lebih berhati-hati. Tekanan sosial ini juga bisa senjata ampuh untuk mencegah korupsi. Keenam, sosiologi memberi kita sudut pandang bahwa korupsi merugikan semua lapisan masyarakat. Kadang masyarakat kecil merasa bahwa korupsi hanya masalah orang besar di atas sana. Padahal dampaknya sampai ke bawah. Harga barang jadi naik, pelayanan publik jadi buruk, infrastruktur jadi jelek. Dengan analisis sosiologi kita bisa menunjukkan keterkaitan antara perilaku elit dan penderitaan rakyat kecil, sehingga masyarakat ikut merasa memiliki tanggungan jawab untuk melawan korupsi. Ketujuh, sosiologi mendorong munculnya solidaritas sosial dalam melawan korupsi. Perubahan ada kerjasama. Sosiologi mengajarkan pentingnya aksi kolektif, gerakan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, komunitas, warga untuk bersama-sama melawan budaya korupsi. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum yang bekerja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Peran sosiologi dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Dilanjutkan oleh Taruna. Peran sosiologi dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Kalau kita membicarakan remaja, biasanya identik dengan masalah pencarian jati diri. Remaja sedang berada di fase transisi, tidak lagi anak-anak tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Di fase ini mereka rentan terpengaruh lingkungan, pergaulan, dan arus budaya. Nah, salah satu persoalan serius yang muncul adalah kenakalan remaja, mulai dari bolos sekolah, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku kriminal ringan maupun berat. Pernyataannya, apa hubungan dengan sosiologi? Justru sosiologi punya peran penting banget dalam memahami dan menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Karena sosiologi tidak hanya melihat individu tapi juga meneliti bagaimana keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan masyarakat mempengaruhi perilaku remaja. Memahami akar permasalahan sosial. Sosiologi membantu kita melihat bahwa kenakalan remaja tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Keluarga, kurang perhatian, broken home, atau pola asuh yang keras bisa membuat remaja mencari pelarian di luar rumah. Kalau lingkungannya positif, remaja ikut positif. Kalau negatif, remaja bisa ikut terjerumus. Masyarakat dan budaya populer, misalnya glamorasi gaya hidup bebas di media sosial yang bisa mendorong perilaku menyimpang. Dengan analisis ini kita bisa tahu bahwa solusi tidak cukup hanya menyalahkan remaja, tapi juga memperbaiki faktor sosial yang meliputinya, memberikan kerangka berpikir kritis. Banyak orang melihat kenakalan remaja sekedar sebagai masalah moral. Anak ini nakal, anak itu kurang didikan. Padahal sosiologi mengajarkan kita untuk berpikir lebih kritis. Kenakalan remaja bisa jadi bentuk protes sosial. Remaja merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau ditekan oleh sistem yang ada. Dengan memahami ini, pendekatan yang digunakan bukan sekedar hukuman, tapi juga membuka ruang dialog agar suara remaja bisa didengar. Dilanjut oleh Atela Satria. 3. Membantu merancang pendidikan dan pencegahan. Sosiologi bisa dipakai untuk merancang program pencegahan kenakalan remaja. Misalnya, pendidikan karakter di sekolah yang bukan hanya teori tapi juga praktek sehari-hari, kegiatan positif berbasis komunitas seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial. Penyuluhan yang melibatkan keluarga agar orang tua bisa lebih memahami dinamika remaja. Dengan pendekatan sosial, remaja tidak sekedar dilarang tapi diberi alternatif kegiatan yang lebih sehat. 4. Menjadi dasar untuk kebijakan sosial. Kenakalan remaja adalah masalah masyarakat, bukan hanya individu. Karena itu perlu ada kebijakan sosial seperti ruang publik yang aman untuk anak muda, sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menyenangkan, layanan konseling di sekolahan dan lingkungan. Sosiologi memberi data, teori, dan analisis untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan realitas masyarakat, bukan kebijakan asal-asalan. 5. Membantu membangun kesadaran kolektif. Sosiologi juga melihat bahwa perubahan sosial butuh aksi kolektif. Kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya oleh guru, polisi, atau orang tua. Harus ada kerjasama masyarakat, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi pemuda, dan pemerintah. Dengan membangun kesadaran kolektif, lingkungan bisa lebih mendukung pertumbuhan remaja yang sehat. 6. Menganalisis pengaruh media dan teknologi. Di era digital, banyak kenakalan remaja berhubungan dengan media sosial.
seperti cyberbullying, konten negatif, kecanduan game online, atau tren bahaya. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana teknologi membentuk pola interaksi remaja, sekaligus memberi cara untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara sehat dan produktif. Ketujuh, menjadi sarana resolusi konflik. Banyak kenakalan remaja terjadi karena konflik baik konflik dengan keluarga, teman maupun lingkungan. Sosiologi mempelajari cara mediasi, dialog, dan rekonsiliasi. Dalam masyarakat, pendekatan ini bisa digunakan untuk mendamaikan konflik antar remaja, mencegah tawuran, dan mengembalikan hubungan sosial yang sehat. Sekian podcast dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.